Ya, jadi langsung pada intinya aja ya. Saya sebenarnya tuh males banget ngomentarin masalah laki-laki yang di penjara itu sama si perempuan dokter pansos ini. Saya sebenarnya udah males banget berurusan dengan mereka karena saya sudah sering sekali dizolimi, dipermalukan. Tapi untuk kali ini saya memang harus bersuara. Ya, saya harus memberikan pelajaran pada perempuan ini ya. Jadi intinya lelaki Amazon itulah yang mengawali menghubungi saya terlebih dahulu. Ya, tiba-tiba dia memberikan sinyal minta dijenguk di penjara, mengirim puisi romantis, ya, mengirim kalimat-kalimat romantis, memberikan perhatian-perhatian yang romantis, ya, memberikan perhatian-perhatian yang manis. Pokoknya kalimatnya manis banget. Tiba-tiba dia menghubungi saya lewat WhatsApp, mengchat saya lewat WhatsApp, ya. Dia mengajak video call, tapi saya tolak. Ya, intinya sekali lagi lelaki Amazon itulah yang mengawali menghubungi saya terlebih dahulu, mengirim sinyal minta dijenguk dan mengirim puisi romantis, bahkan mengajak video call, tapi saya tolak. Dan berkali-kali dia meminta uang dalam jumlah yang sangat-sangat fantastis. Ada bukti chatnya, tapi saya tolak dan gak saya kasih. Ya, intinya itu. Alhasil gak saya kasih duitnya, ya, dia kan minta uang berkali-kali dalam nominal yang fantastis sekali, dalam nominal yang sangat besar. Dia meminta sejumlah uang berkali-kali dan itu maksa harus detik itu juga. Saya gak bisa ngasih dan alhasil dia pun tantrum. Ini dugaan saya ya, seolah ada dugaan dia memberikan panggung pada si Gusi Pansos ini, pada si perempuan Gusi Pansos ini untuk mempermalukan dan menyerang saya di media sosial. Hanya karena saya tidak bisa memberikan uang dalam jumlah yang fantastis. Itu kan jahat sekali gitu loh. Saya datang dengan niat baik untuk menolong dan mendukung, menguatkan di penjara, memberikan dukungan psikologis, tapi justru dizolimi, difitnah, dipermalukan, direndahkan di media sosial hanya karena saya tidak bisa memberikan sejumlah uang yang dia mau. Itu kan zolim sekali. Ada dugaan si Gusi Pansos ini, si perempuan dokter Pansos ini terus memfitnah dan menyebut nama saya jelas, Zeda Salim, mempermalukan saya di media sosial dan seolah-olah menggiring opini publik bahwa bahwa cinta Zeda ditolak, ngejar-ngejar laki-laki Amazon itu dan cinta sendirian. Ini terdengar klasik tapi sangat merendahkan marwah saya sebagai perempuan, sehingga efeknya adalah saya menjadi bahan olok-olokan dan menjadi bahan tertawaan di media sosial. Padahal saya tidak ada perasaan apapun, apalagi mengungkapkan cinta sama laki-laki Amazon itu ngapain? Saya itu cuma ngejenguk di penjara. Kenapa saya di framing mengungkapkan cinta, mengejar-ngejar dan cinta ditolak? Ini kan merendahkan dan sangat menghina saya gitu loh. Sebagai perempuan, harkat martabat saya sangat direndahkan, marwah saya direndahkan sekali. Fitnah ini sungguh sangat merendahkan marwah dan harga diri saya sebagai wanita. Saya sudah memberikan waktu ya pada si perempuan Gusi Pansos ini untuk meminta maaf di hadapan publik ya, tapi si perempuan Gusi Pansos ini terus mempermalukan saya. Awalnya sempat ditegur sama Ustadz Dery ya supaya dia minta maaf atau ya seperti mau didamaikan lah sama Ustadz Dery. Awalnya dia mau minta maaf, tapi saya tidak menerima permintaan maaf di balik layar. Dia sudah mempermalukan saya di media sosial. Jadi si perempuan Gusi Pansos ini, dokter Pansos ini sudah mempermalukan saya di media sosial. Maka seharusnya dia juga meminta maaf di media sosial. Ya, saya tidak menerima permintaan maaf di belakang layar. Tapi bukannya minta maaf, justru masih terus mengolok-olok saya di media sosial dan dia menyebut nama saya jelas, Zeda Salim. Saya tidak tahu ada masalah apa perempuan Pansos ini sama saya. Si Gusi Pansos ini sebenarnya ada masalah apa dengan saya? Saya tidak peduli dia mau pacaran kayak dia mau kawin dengan laki-laki Amazon yang di penjara itu, saya nggak peduli, bukan urusan saya. Saya nggak ada urusan. Sekarang yang membuat saya marah adalah kenapa harus nyenggol-nyenggol saya terus gitu loh. Kenapa nyebut nama saya terus di media sosial, memperolok-olok saya terus, mempermalukan saya, menyebut nama saya Zeda Salim, cinta sendirian, cinta ditolak, ngejar-ngejar, nggak tahu diri, nggak tahu malu. Itu kan saya jadi bahan olok-olokan di media sosial. Marwah dan harkat martabat saya sebagai perempuan menjadi olok-olokan selama setahun ini. Ya, perempuan ini tidak ada permintaan maaf sama sekali. Jadi insya Allah dalam waktu dekat saya akan memberikan pelajaran, saya akan memberikan tindakan hukum terhadap perempuan ini supaya dia jerak, supaya dia tahu kesalahannya apa. Perempuan ini kan kalau di TV kan seolah-olah jadi pahlawan, jadi korban, tapi mulutnya jahat sekali, ya. Nggak coba tabayun gitu loh sama saya. Ada masalah apa? Ada iri dengkikah di hati Anda? Kok sampai terus memperolok-olok saya di media sosial, menyebut nama saya dengan jelas Zeda Salim? Ada masalah apa Anda dengan saya? Ya, tenang aja, saya nggak ada perasaan apa-apa sama laki-laki Amazon di penjara itu. Saya nggak ada perasaan apa-apa. Saya ini cuman menjenguk, saya ini cuma berempati. Ya, saya ini cuma
Kenapa saya malah dijadikan bahan olok-olokan, malah saya difitnah, ngejar-ngejar, cinta ditolak, cinta sendirian, nggak tahu malu, nggak tahu diri, segala macam. Itu kan sangat merendahkan dan mempermalukan marwah saya sebagai perempuan gitu loh. Perempuan ini ada masalah apa dengan saya gitu? Kalau mau bucin, kalau mau cinta-cintaan sama laki-laki itu di penjara silahkan. Tapi nggak usah nyenggol-nyenggol saya, nggak usah membuat nama saya jadi bahan olok-olokan, mempermalukan saya, merendahkan marwah saya. Itu kan perbuatan yang sangat zolim sekali. Ini jahat sekali. Saya tidak akan diam. Saya insya Allah dalam waktu dekat akan melakukan tindakan hukum terhadap perempuan ini supaya jerak. Beberapa kali dia mau minta maaf katanya lewat Ustadz Berry, tapi bukannya minta maaf malah dia terus memperolok-olok saya. Kalau di depan kamera dia selalu bilang saya nggak ada nyenggol-nyenggol Zeda, saya nggak ada pernah ada masalah sama Zeda. Bullshit. Ya, berkali-kali dia nyebut nama saya Zeda Salim, memperolok-olok saya, mempermalukan saya. Ada bukti videonya semua, silahkan Anda tayangkan. Videonya sudah saya simpan semuanya. Saya nggak ngerti ada masalah apa perempuan ini dengan saya. Ya, kalau kamu mau pacaran, mau kawin sama laki-laki Amazon di penjara itu silahkan, saya nggak peduli. Saya nggak ada urusan. Saya punya anak yang harus saya urusin, nggak ada waktu saya ngurusin perempuan kayak kamu. Tapi kenapa kamu menyebut nama saya terus di media sosial? Selalu memperolok-olok saya, menertawakan saya, menjadikan saya bahan olok-olokan, menjadikan nama saya bahan tertawaan. Selama setahun ini saya berusaha untuk menahan diri. Gitu. Selama setahun ini saya sudah memberikan kesempatan supaya dia minta maaf. Ya, berhenti memfitnah saya dan menjadikan saya sebagai bahan olok-olokan, berhenti merendahkan marwah saya sebagai perempuan. Ya, kalau mau minta maaf di media sosial. Dan masa lalu saya dengan laki-laki Amazon itu masa lalu. Saya sebenarnya sudah tidak mau bahas. Intinya saya pernah dekat dengan laki-laki Amazon itu dari tahun 2014. Kita pernah liburan bareng di Bali. Kalau ditanya ada hubungan apa, saya akan jawab kita punya hubungan tanpa status atau HTS. Tapi sudahlah, itu masa lalu. Saya sudah tidak mau bahas lagi. Laki-laki Amazon itu juga pertama kali menghubungi saya di Penjerong, ya, di penjara. Juga yang dibahas tuh selalu liburan berdua di Bali, liburan berdua di Bali. Saya sendiri ketawa gitu loh, seolah-olah belum bisa move on gitu. Ya, kalau saya mau pansos ngapain baru sekarang? Ya, dari zaman dia ngajak saya liburan di Bali 2014, dia romantis sama saya di Bali. Pernah saya keluar-keluar di televisi, saya diam. Puluhan tahun saya diam, baru kali ini saya bilang kalau saya pernah ada hubungan di masa lalu. Tapi itu kan masa lalu gitu. Saya tidak mau membahas yang lalu-lalu, ya sudah, yang sudah berlalu gitu. Yang saya kecewa adalah kenapa tiba-tiba dia seolah si laki-laki Amazon ini seolah memberikan panggung pada si perempuan Gusi Pansos ini untuk mempermalukan saya. Apakah hanya gara-gara saya tidak memberikan sejumlah uang yang dia mau? Itu kan jahat sekali gitu loh. Hanya karena saya nggak bisa memberikan uang, saya di-framing seolah-olah saya dipermalukan, menggiring opini publik bahwa cinta ditolak, cinta sendirian, dan sebagainya. Ini kan zolim sekali. Kita lihat nanti, saya tunggu apakah ada permintaan maaf dari dia.